Ya, jadi memang begini, harus untuk rekan-rekan media disampaikan bahwa keinginan besar kita kan sekarang ini impor sekitar lebih dari 90% bawang putih kita adalah impor. Nah, keinginan dari Presiden adalah bagaimana barang yang namanya bawang putih ini, barang pokok penting ini kemudian bisa swasembada. Untuk bisa swasembada itu diperkirakan yang ditanam itu sebetulnya nggak gede-gede amat. Tantangannya kalau menurut Pak Mentan dan tim, bukan kok kita mau meremehkan suatu tantangan, tapi tantangannya setidaknya lebih tidak terlalu menantang dibandingkan swasembada beras. Karena kalau beras ini kan butuhnya jutaan hektar, terus harus cetak sawah pun juga harus banyak dan lain-lain. Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100.000 hektar. Ya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah yang pertama adalah nyari tempat. Karena nanam bawang putih ini tidak bisa ditanam di semua tempat, harus di tempat yang tinggi, di ketinggian. Kita sudah ada 3 di Sembalun di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Temanggung, dan juga di Humbang Asundutan. 3 itu. Nah itu tantangannya. Jadi nyari tempatnya yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu, tempatnya yang tinggi. Tantangan berikutnya adalah bibit. Jadi untuk nanam 100.000 hektar tadi mencapai swasembada, itu tantangannya harus melakukan pembibitan. Artinya bukan kok kemudian, saya kira dengan tujuan swasembada tadi, kalau bibitnya tersedia, dan harga pembeliannya juga ditentukan, HET, HPP-nya kan nanti akan ada keputusannya, dan di mana itu menguntungkan pasti petani nanam. Nah, yang menjadi tantangan kita itu bukan lagi di situ, belum di situ, tapi tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi 3 tempat, Temanggung, Sembalun, kemudian Humbang Asundutan itu lebih ke arah bagaimana kita pembibitan secara massal. Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu 1 tahun jadi enggak. Kita butuh at least 3-4 tahun untuk bisa mencapai swasembada ini. Tantangan paling utamanya adalah ketersediaan lahan dan juga adalah khususnya lagi adalah ketersediaan bibit. Tadi sudah didiskusikan dengan Asosiasi Petani Bawang, sudah didiskusikan juga dengan Bulog, ID Food, dan juga PTPN. Jadi BUMN terlibat. Off-taker dari pembibitan ini adalah ID Food dan Bulog, off-takernya. Kemudian untuk PTPN itu dilibatkan dalam kita menanam. Jadi bukan hanya menanam itu bukan hanya mengandalkan petani, tapi juga menanam di lahan-lahan PTPN yang tempatnya tinggi. Salah satunya kita sedang bicara dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana itu kebun teh ada sebagian yang sudah enggak beroperasi, itu kemudian bisa kita convert menjadi lahan untuk bawang putih gitu. Sehingga kita ini sudah identifikasi, Kementerian Pertanian sudah identifikasi, nyari 100.000 hektar lahan itu sebetulnya harusnya sih bukan suatu hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya. Namun tantangannya adalah tantangan pembibitan, tantangan varietas yang cocok dengan tempat itu, kemudian juga waktu. Itu. Dan sembari berjalan, ini nanti kuota impornya insya Allah akan terus sambil kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita. Itu kira-kira. Kalau pembibitan itu masalahnya di mana? Apa yang sulit? Bibitnya. Varietasnya, Pak. Bibitnya. Kan begini ya, maksud saya nih, kita misalnya punya bibitnya, kan selama ini negara kita ini impor, yang kita makan tuh impor. Maka untuk bisa nanam butuh bibit. Bibit itu misalnya kita impor dari manalah, dari negara lain, misalnya mengimpor bibit dari China. Kan kita tidak mungkin impor bibit untuk 100.000 hektar. Nggak mungkin tuh, satu, karena memang negara asal tidak akan mengizinkan mengirim bibit sebanyak itu. Ya kan? Pasti kan dikirim bibitnya sedikit. Nah sedikit itu harus ditangkar gitu loh. Ditangkar oleh petani kita di bawah binaannya Dirjen Hortikultura,
Kemudian kenapa harus ditangkar? Selain jumlahnya nggak cukup, juga harus ditangkar disesuaikan dengan iklim kita. Pak, Anda paham nggak? Kalau dari China sana, plek-plek misalnya kita impor untuk 100.000 hektar main tanam aja, belum tentu bisa tumbuh dengan optimal. Sehingga butuh ada penyusuan agroclimate-nya. Itu yang menjadi tantangannya di situ. Kita berharap penyesuaian agroclimate, kemudian penambahan jumlah bibitnya bawang putih itu bisa kita laksanakan dengan cepat. Ini kan masalah, sekali lagi masalahnya juga urusan tantangan teknologi kan. Bagaimana bibit itu kemudian cepat menyesuaikan dan bisa menghasilkan. Dan nanam bawang putih ini kan bukan hal baru bagi petani kita. Di lokasi-lokasi yang memang dulu kita sebelum reformasi kita nanam bawang putih. Gitu. Nah, tapi karena setelah adanya kemudian dibuka pasar lebih bebas, itu kemudian barang impor dianggap lebih efisien gitu, sehingga pelan-pelan kemudian petani kita tidak lagi menanam bawang putih. Nah, kita bukan lagi mengedepankan efisiensi. Maksudnya efisiensi itu gini, kita tidak lagi mengedepankan barang bawang putih dari luar negeri lebih murah kok dari petani di Indonesia. Kalau gitu petaninya nggak usah nanam, kita impor saja. Atas dasar efisiensi bisa dibenarkan, tapi atas dasar survival of the country itu nggak bisa dibenarkan, ya kan? Walaupun mungkin sedikit lebih mahal, tapi itu petani kita memberi penghidupan bagi mereka. Syukur-syukur kita lagi hitung semua, itu kemudian harganya kita kompetitif terhadap harga bawang putih yang diimpor. Ini kita pastikan di situ. Jadi negara tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan, dan tidak menjadi satu pembicaraan yang nggak baik manakala ternyata barang yang kita hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan impor. Kita akan berusaha comply terhadap kualitas dan juga harga dari bawang putih yang diimpor. Yang jelas begini, ini kan saya harus katakan bahwa harga itu kan gini ya, saya mau katakan ini ada banyak aspek. Mungkin yang pertama saya katakan begini. Dalam pengelolaan harga-harga sumber bahan pokok penting ini atau sembako ini, harga naik atau turun itu saya harus katakan itu hal yang biasa. Yang penting adalah kalau naik jangan lama-lama harus segera turun, kalau turun jangan lama-lama turun harus segera naik. Jadi kenapa harga bisa naik turun? Contoh saja, karena saya ketua Asosiasi Pedagang Pasar, saya agak sedikit paham. Misalnya truk yang membawa cabai dari Magelang ke pasar induk Kramat Jati, itu misalnya kebanan, mogok atau sopirnya ngantuk atau bannya bocor, dia mampir ke rest area, kemudian dia nyampe di pasar induk Kramat Jatinya itu kepagian, kesiangan, yang harusnya datang di situ kira-kira terbentuk harga antara jam 2 sampai jam 4 misalnya, dia datang jam 7, kemudian harga cabainya jadi naik. Nah, jadi ada faktor-faktor ada faktor-faktor non teknis yang tidak bisa kita eksidensial, yang tidak bisa kita hindarkan. Yang penting kemudian tinggi itu tidak kemudian bertahan selama seminggu, 2 minggu, sebulan, enggak, tapi harus segera turun besoknya. Masalah selesai. Termasuk juga misalnya urusan harga yang di bawah, yang turun terlalu jauh. Misalnya yang ramai tadi ditanya ke Pak Menteri kan terkait telur sama ayam yang kemudian rendah. Bagaimana turun itu nggak lama-lama harus segera naik supaya peternak atau produsen kita itu juga tidak dirugikan. Intinya itu satu. Terus caranya bagaimana, Pak Wamen gitu ya? Caranya tidak ada cara yang baku, ya. Dan kita sudah mengalami masalah ini selama bertahun-tahun, apalagi Ramadan, Lebaran dan lain-lain. Salah satu cara yang kita tempuh dan sejauh ini efektif adalah bagaimana instrumen pemerintah atau negara itu hadir aktif memiliki stok barangnya. Contoh misalnya beras. Beras itu relatif stabil karena kita punya stoknya. Kalau di mana yang mahal kita bikin penjualan, kita drop barang dengan harga yang murah sehingga harganya bisa kembali sesuai lagi. Termasuk minyak goreng DMO saat ini sudah, kalau tidak salah 35% dari DMO
CPO minyak goreng, DMO dalam bentuk minyak gorengnya dikelola oleh BUMN yaitu Bulog dan ID Food, dan pemerintah sedang mengkaji untuk bagaimana menaikkan kuota DMO yang dimiliki oleh DMO minyak goreng yang sekarang ini dikelola oleh BUMN yang 36% itu bisa ditingkatkan di 70, syukur-syukur kita bisa sampai ke 100% pengelolaan minyak gorengnya, sehingga barang DMO ini yang harganya khusus ini itu betul-betul peredarannya itu kita tahu, kita ngerti di mana, kapan, dan susah atau mahal di mana kita punya instrumennya. Itu yang kita siapkan. Nah, yang menjadi kendala metode menggunakan instrumen BUMN atau negara ini adalah untuk barang-barang fresh. Ya, cabai, bawang merah, kemudian yang fresh-fresh ini, sayur dan seterusnya itu kendalanya adalah cold chain. Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan juga ID Food untuk kita membangun, sekarang ini sedang bagian dari investasi Danantara adalah membangun cold chain system di seluruh Indonesia. Cold chain ini nanti berguna untuk fresh, misalnya daging ayam, daging sapi, daging kerbau, kemudian telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang salah satunya juga melibatkan Koperasi Desa Merah Putih, itu ada cold storage-nya. Jadi ini saya paham bahwa halayak atau masyarakat itu mungkin menginginkan segala sesuatu itu segera terlihat beres, tapi yakinlah bahwa memberesi ini itu butuh proses, butuh waktu. Tidak bisa Roma itu dibangun dalam semalam. Tapi yakinlah bahwa presiden ini atau pemerintahan ini mengarah ke sana. Jadi membangun cold chain ini dalam rangka untuk bagaimana membawa barang dari produsen di kota ke desa, dan bagaimana mengabsorb barang-barang fresh, baik itu peternakan maupun sayur dan buah, termasuk cabai hortikultura, itu dari desa dibawa dalam bentuk yang baik ke kota. Jadi ini bagian, termasuk Kopdes Merah Putih ini adalah bagian dari the whole paket yang diinginkan oleh presiden kita. Ini salah satu caranya begitu. Sehingga kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan, begitu Kopdes jadi, ada cold storage-nya, cold chain oleh BUMN dibangun, ya ini kemudian aliran distribusi barang pokok penting yang menguasai hidup dan matinya rakyat kita ini kemudian bisa dijamin ketersediaannya dengan harga yang sesuai. Ya. Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi mohon nanti kalau ada awak media yang punya keluarga barangkali petani bawang putih, itu nanti petaninya dikasih bibit bawangnya, dia kelola jadi bibit lagi. Dia mengembalikan bibitnya 1,5 kali dari bibit yang kita kasih di awal. Itu ya Pak Dirjen ya. Nah itu, jadi caranya adalah dikasih insentif itu. Karena memang bibit bawang ini dalam 1 hektar itu dalam komponen produksinya cukup besar. Kalau tidak salah dalam 1 hektar itu untuk menanam bawang putih, pembibitan ini kira-kira dibutuhkan biaya sekitar 120 juta per hektar. Dan bibit itu dari 120 juta itu 75 jutanya. Nah oleh karenanya kalau kita biarkan saja nggak akan ada orang bibit, karena untuk bibit butuh modal besar. Sehingga 75 dari 120 total tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian, ya kemudian setelah panen itu jadi another bibit, jadi bibit yang lain dikembalikan 1,5 kali, sisanya boleh dijual bebas. 1,5 kalinya kita puterin lagi ke petani, gitu terus-terusnya gitu. Nah kita harapkan dengan kalkulasi itu 3-4 tahun gitu, insya Allah kita sudah kelihatan bahwa konsumsi atau barang yang kita impor dari luar negeri dalam bentuk bawang putih ini kemudian
berangsur-angsur dalam 3-4 tahun lagi itu nanti yang kita impor jauh lebih sedikit, syukur-syukur sudah nol, kita bisa swasembada. Ya, ya. Berapa anggarannya Pak Dirjen? Pak Dirjen sih Pak Dirjen. Nanya anggarannya, kita siapkan anggarannya untuk bridging bibit itu berapa? Per hektar kali berapa hektar targetnya? APBN 5.000. 5.000 hektar ya. Jadi kira-kira 75 juta kali 5.000 hektar berapa itu? Ya kira-kira. 75 juta kali 5.000 hektar ya sekian 400 miliaran lah. Tapi itu sebetulnya itu tadi nanti setelah selesai dikembalikan, diputar lagi gitu. Nah, mulai dari tahun ini. Tahun ini kita 5.000 hektar Pak ya. Pakai APBN 5.000. BUMN-nya sama swastanya diharapkan 20.000 hektar. Karena kita mengarah ke 100.000. Jadi kalau sudah ada bibit, kemudian kita bibitnya bagaimana bisa ditangkar cukup. Intinya nanti ujungnya objektif dari ini semua adalah bukan pembibitan, tapi bagaimana yang ditanam itu yang kita konsumsi. Ya kita harapkan dalam 3-4 tahun ke depan 100.000. Total dari BUMN ditambah semua petani itu totalnya kira-kira 100.000. Dengan 100.000 maka beres. Itu ya, beres. Masih berlaku. Kalau berjalan berapa produksi dari hasil tanam impor? Nanti aku cek ya, aku nggak monitor. Ini aku cerita yang program ini aja, ya. Oke, udah cukup, makasih. Iya. Kita sih berharap paling tidak mulai tahun depan itu sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada. Kita nggak gede sih, cuman kan kita maunya kan eksponensial ya. Jadi kita bibit, nanti begitu bibitnya cukup langsung ditanam serempak gitu loh. Benih, jadi pembibitannya ini yang memang sekarang ini take time. Tapi kalau dilihat dari rencana yang disiapkan tuh eksponensial. Jadi naik dikit-dikit gitu karena pembibitan, pembenihan tadi, terus kemudian kita bisa produksi massal lebih luas 100.000 hektar. Oke?